Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa muwala. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Pondok Indah yang mendengarkan kajian ini di rumah masing-masing, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat di antara sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu adalah nikmat sehat. Nikmat sehat ini adalah tajul hayati, mahkota kehidupan. Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada akhirnya Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kewajiban ibadah kita sepanjang Ramadan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah sampai detik ini kita dan insyaallah keluarga kita selalu diberikan oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat ini adalah nikmat yang tak terhingga nilainya, karena inilah nikmat yang menentukan bahagia atau tidak bahagianya seseorang di dunia dan di akhirat. Orang beriman dan orang Islam itu diharapkan sebagaimana doa Rasulullah SAW akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada satu nikmat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang sedikit berkurang atau yang jujur saja tidak kita sadari selama ini bahwa ternyata itulah nikmat dari Allah, yaitu nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan. Saat ini kebebasan dan kemerdekaan kita dibatasi karena ada wabah COVID-19, ya, ada wabah corona, maka kita dibatasi kemerdekaan dan kebebasan beraktivitas. Lebih banyak kita lakukan di rumah kita. Nah, disinilah kita menyadari ternyata bahwa kebebasan, kemerdekaanlah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka insya Allah setelah berlalunya COVID-19 ini, kita akan selalu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bebas itu nikmat, merdeka itu adalah nikmat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Pondok Indah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun kita mendengar dari rumah-rumah kita, Allah tidak meminta kita untuk menghitung nikmat yang diberikannya kepada kita, karena kita tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi Allah meminta kita untuk mensyukuri nikmatnya, menempatkan semua nikmatnya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang belum kita syukuri. Nah, sampainya kita ke dalam bulan kita ke dalam bulan suci Ramadan ini, maka mari kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sudahkah kita menjadi orang yang menempatkan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Dengan menjadi orang yang bersyukur, maka akan meningkat 3 hal di dalam diri kita. Yang pertama, akan meningkat kualitas iman kita. Yang kedua, akan meningkat kualitas ibadah kita. Yang ketiga, akan meningkat kualitas akhlak kita. Nah, bulan suci Ramadan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah pertemukan kepada kita pada saat ini, maka jadikan sebagai bulan meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita, dan meningkatkan akhlak kita. Said Hawa di dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa orang yang
meningkat imannya, meningkat ibadahnya, dan meningkat akhlaknya, itulah orang yang meraih ketakwaan. Makom tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba itu adalah makom takwa. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah. Di surat Al-Hasyr ayat 18 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui perbuatanmu. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan utama kehidupan kita ini adalah menjadi orang yang bertakwa. Pesan utama kehidupan kita adalah menjadi orang yang bertakwa, dan jangan mati kecuali menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pesan ini sejalan dengan tujuan ibadah Ramadan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa artinya? Bahwa tujuan ibadah puasa itu adalah ketakwaan. Pesan kehidupan yang utama di dalam Al-Quran adalah menjadi orang yang bertakwa. Maka saya memahami bahwa makom spiritual seseorang yang paling tinggi itu adalah makom takwa. Nah, ibadah Ramadan tadi saya katakan hendaklah meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas akhlak kita. Atau artinya ibadah Ramadan mampu menghasilkan karakter yang baik di dalam diri kita. Banyak orang memahami bahwa ibadah Ramadan itu hanya meningkatnya hubungan kita kepada Allah saja, tanpa meningkatnya hubungan yang baik antara kita dengan sesama saudara kita, dengan sesama manusia. Nah, artinya ada orang yang memahami bahwa ibadah Ramadan itu hanya sebatas kesolehan individual kita dengan Allah. Tidak demikian, karena sejatinya ibadah Ramadan menghasilkan hubungan yang baik antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama manusia. Nah, itulah yang ingin dihasilkan dari ibadah Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang bertakwa inilah orang-orang yang, kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya, orang yang memiliki karakter yang kuat, kepribadian yang hebat. Ya, karena Al-Quran ketika menjelaskan tentang siapa orang bertakwa, ya, banyak sekali dalam Al-Quran orang bertakwa sama dengan orang yang imannya sungguh-sungguh. Siapa mereka? Ketika Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 13 sekian, 134, 135, Allah menyebutkan bahwa orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika sempit, hablum minan nas. Wal qaziminal ghaiz, memaafkan kesalahan orang lain, hablum minan nas. Menahan marah, hablum minan nas. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain, itu juga adalah hablum minan nas. Di ayat yang lain Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah mereka berserah diri.
alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang mendirikan salat dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang beriman dengan sesungguhnya, itulah orang yang bertakwa. Nah, ada as-shalah di situ. Ada 3 karakter orang beriman. Jika disebut nama Allah gemetar hatinya, jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, kemudian mereka berserah diri kepada Allah. Apa amal ibadahnya? Amal ibadahnya adalah as-shalah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Artinya bahwa berkaitan dengan manusia yang imannya luar biasa, yang imannya sungguh-sungguh, pasti hubungannya kepada Allah, hablum minallahnya baik, dan hubungannya kepada manusia juga adalah baik. Saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah sekolah kehidupan. Pastinya ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan, kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah, yang sejatinya, yang seharusnya mengalami perubahan lebih baik dari waktu ke waktu, mengalami peningkatan lebih baik dari waktu ke waktu. Ibadah Ramadan tahun ini pastinya memiliki makna yang luar biasa karena berada di tengah COVID-19. Tapi saya yakin tidak mengurangi kekhidmatan daripada ibadah Ramadan, suasana Ramadan. Justru kita akan merasakan nikmat dan luar biasa indahnya Ramadan. Karena kita beribadah di tengah wabah COVID-19, kita akan selalu beribadah bersama keluarga kita di rumah. Kita akan sahur bersama keluarga kita, kita akan berbuka puasa bersama keluarga kita, kita akan melaksanakan ibadah salat tarawih bersama keluarga kita, bahkan kita akan bertadarus dengan keluarga kita, dan kita akan merefresh kembali pesan dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga yang membangun keluarga, punya kewajiban membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu, pesan Ramadan kali ini adalah mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama keluarga kita, Dan sekali lagi, ibadah Ramadan yang kita jalani saat ini, saya hakul yakin kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dengan sepenuh hati, kita akan membawa kebaikan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Kalau kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita, berarti kita mendengar kebenaran, suara kebenaran yang ada di dalam hati kita. Kita menjalankan kebenaran yang tidak boleh bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan wahyunya. Kita menjalankan kebenaran atau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketika kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita, kita bukan hanya disucikan oleh Allah dari dosa-dosa kita, tapi kita dikembalikan kepada kebenaran. Yang kedua adalah kita memperoleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan sesungguhnya itu ketika kita mampu memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah. Seberapa hubungan kita dengan Allah, seberapa berkualitasnya hubungan kita kepada Allah. Dalam 1 tahun perjalanan hidup kita, mungkin kita sering melupakan Allah. Ada penyakit yang selalu mengendap di dalam diri kita. Ini yang pertama adalah hubud dunia, cinta dunia. Yang kedua wakarahiyatul maut, dan takut mati. Tapi dengan masuki bulan Ramadan, kita merefresh kembali pertama hubungan kita kepada Allah, yang kemudian mengorientasi kembali, sebetulnya apa tujuan hidup kita. Kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Engkau ya Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merefresh kembali hubungan kita dengan Allah, mengorientasi kembali tujuan hidup kita yang sesungguhnya, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk Allah semata. Maka kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Yang ketiga adalah
kita akan selalu mempersiapkan diri untuk hidup sesudah mati. Ada satu kehidupan yang pasti, yang dibandingkan dengan kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya, itulah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih indah daripada kehidupan di dunia ini, jauh lebih abadi daripada kehidupan dunia ini, jauh lebih kekal, jauh lebih nikmat daripada kehidupan di dunia ini. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ibadah Ramadan mengingatkan kita untuk hidup sesudah mati dan menguatkan di dalam hati kita agar tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, karena sifat dari kehidupan dunia adalah tafakhur, berbangga-bangga, takatsur, bermegah-megahan. Sifat dari kehidupan dunia la'ibun, permainan, lahun, sesuatu yang melalaikan, fana, binasa, bukan abadi. Maka Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui perbuatanmu. Kemudian apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kau menjadi orang-orang yang melupakan Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah meridai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الأعماق تناما ولتلك الأيام تساما رمضان إليك قد اشتقنا تملأنا حبا وسلاما تملأنا حبا وسلاما